Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillahi sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, pemirsa selaparang televisi dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam program Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Alhamdulillah, sekali lagi sudah banyak pertanyaan yang telah kita kupas bersama. Mudah-mudahan dapat membawa kemanfaatan dan keberkahan tersendiri bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan masih ada sejumlah pertanyaan yang telah masuk dan telah kita terima. Seperti apa? Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernita dari Pancor. Izin bertanya Pak Ustadz, saya punya kerabat yang kuliah di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Beliau juga ini sambil bekerja sebagai kuli panggul sayuran di orang yang non-muslim. Nah, sayurannya ini Pak Ustadz rata-rata impor dari Thailand dan juga Cina, yang mana pupuknya itu mohon maaf dari kotoran babi atau pupuk kompos babi. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz, kerabat saya ini kan mengangkat sayuran yang masih dengan akarnya hasil tanaman dengan kompos babi, dan bagaimana juga hukumnya kalau misalnya kita bekerja di orang yang non muslim. Mohon jawabannya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik sekali dan sangat penting untuk ditanyakan ya, karena mungkin tidak sedikit yang mengalami hal serupa, yakni bekerja di luar negeri atau di tempat yang makanannya impor. Misalnya tadi dikatakan sayur yang dipupuk dengan kompos babi. Apa hukumnya memakannya? Di sini perlu kita jelaskan tidak hanya hukum memakannya, tetapi hukum melakukannya, yaitu memupuk sebuah tanaman dengan kompos babi. Dan juga penting juga kita jelaskan mengenai hukum orang yang setelah memupuk dengan, artinya bersentuhan dengan kotoran babi tersebut, bagaimana, apakah dia harus mencuci tangannya 7 kali dan lain sebagainya. Maka secara singkat dan insya Allah padat ya, insya Allah cukup. Pertama, mengenai memakan sayuran yang dahulu dipupuk dengan kompos babi atau kotoran babi, hukumnya halal. Kenapa? Memang kompos babi itu adalah sesuatu yang najis, tetapi sama halnya dengan ketika dipupuk dengan kotoran sapi. Apakah kotoran sapi yang tidak najis? Kan najis juga, tapi tetap hasil daripada pemupukan dengan kotoran sapi itu, yang najis itu tetap halal kita makan. Maka begitu juga dengan najis-najis lainnya. Hanya saja sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh saja, tapi tetap halal. Lagi pula yang dimakan bukan materi daripada kotoran tersebut, itu kan hanya sebagai media pupuk saja. Yang dimakan adalah sayur yang sudah steril dari unsur-unsur kotoran tersebut. Sama seperti, mohon maaf, ikan lele atau binatang-binatang lain yang memakan kotoran. Ikan lele kan kadang-kadang makan kotoran. Apakah ikan lelenya menjadi haram dimakan karena dia mengkonsumsi kotoran-kotoran? Kan tidak demikian. Tetap halal dan tidak terpengaruhi hukumnya oleh pupuk yang berasal dari kotoran binatang tersebut, termasuk kotoran babi. Hanya saja sekali lagi ada ulama yang mengatakan makruh. Adapun mengenai bagaimana apabila jadi melakukannya tidak masalah. Lalu bagaimana orang yang melakukannya, seorang petani setelah dia memupuk dengan kotoran babi, bagaimana, apakah dia harus dia harus mencuci tangannya dan 7 kali, salah satunya dengan, karena dalam mazhab Syafi'i terutama hukumnya sama seperti air liur. Karena kalau babi itu sendiri semuanya najis, maka yang keluar darinya seperti air liurnya, termasuk kotorannya adalah najis, yang disebut dengan najasah mughallazah juga. Ya, kan ada najasah mukhaffafah, ada mutawassithah,
ada mughalladhah. Mughalladhah ini yang harus dibersihkan dengan 7 kali siraman air, salah satunya dengan tanah. Tetapi ini catatan terakhir yang mudah-mudahan bermanfaat. Ada pendapat-pendapat lain yang tidak menghukumi babi itu sebagai hewan yang najis, termasuk anjing tidak dianggap najis, yaitu lebih tepatnya dalam mazhab Maliki. Artinya apa? Jika ini sekedar saran saja, sebenarnya bukan saran saya, tapi saran para ulama. Apabila seseorang bekerja di tempat yang mana dia harus terus-menerus bergelut dengan hal semacam itu, sehari-harinya seperti itu, mungkin dia akan kerepotan atau kesulitan jika harus selalu dan terus-menerus membersihkan dengan cara yang tadi, yaitu 7 kali basuhan, salah satu dengan tanah. Jika dia berada pada posisi yang agak sulit seperti itu, sulit dalam arti sulit menghindarinya, maka sebagian ulama menyarankan bahwa orang tersebut yang mengalami seperti itu dipersilahkan mengambil pendapat ulama lain dalam mazhab Maliki, misalnya yang tidak menganggap anjing ataupun babi itu najis, sehingga ya tidak harus dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Itu menurut mazhab Maliki. Jika memang keadaannya seperti itu, kayak kesulitan, sama seperti orang yang berangkat haji, jika dia tawaf dan sulit untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis, maka disarankan mengambil mazhab Maliki yang tidak membatalkan wudhu dengan bersentuhan dengan lawan jenis. Ya, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talhiat Rahman. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki yang kadang gila, kadang sehat, dan begitu seterusnya untuk memimpin sholat berjamaah? Apakah hukumnya boleh atau tidak boleh? Mohon penjelasan Ustaz. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syarat sah atau syarat wajib juga seseorang itu melaksanakan sholat, antara lain muslim, ada di situ baligh, dan ada aqil. Aqil ini artinya apa? Dia akalnya sehat, tidak yang ada penyakit pada akalnya, termasuk gila atau tidak waras. Orang yang berakal, orang yang tidak berakal, mohon maaf, alias yang gila, yang ada penyakit pada, tidak diwajibkan sholat. Dan sholatnya, kalau sudah tidak diwajibkan sholat, maka ya tak bernilai, dalam arti karena memang dia tidak diwajibkan melaksanakan itu. Sama halnya dengan orang yang yang kalau kita di Lombok menyebutnya opa ya, atau pikun ya. Ada penyakit seperti Alzheimer, yang yang cepat lupa. Itu kan termasuk penyakit pada akalnya, yang artinya akalnya tidak sehat, juga tidak diwajibkan sholat. Begitu juga orang yang gila. Sehingga saya tidak tahu kalau memang dia kadang gila, kadang sehat seperti apa. Mungkin itu lebih tepatnya dokter yang akan mendiagnosa. Kadang-kadang ya sebenarnya dia gila sepanjang saat, tetapi mungkin perilakunya saja kadang yang seperti waras suatu saat, dan kadang-kadang seperti orang yang betul-betul kehilangan kesadarannya. Ala kulli hal, jika memang diyakini sadar, maka di saat dia sadar tentu sah salatnya dan boleh menjadi imam. Dan di saat gilanya berarti pada saat itu tidak sah dia menjadi imam, kan seperti itu. Jadi tinggal bagaimana
mendeteksi itu bahwa ini sedang sadar atau tidak. Kalau sadar sah, kalau sedang gila ya abaikan mufarakah atau salat di jamaah pada jamaah yang lain. Tetapi jika makmumnya tidak tahu sama sekali tentang imamnya tersebut, maka dia aman karena dia tidak tahu. Nah, alhasil orang yang saran dan nasihatnya adalah orang yang mengidap seperti itu, kadang gila kadang waras, jangan dipersilahkan ataupun diminta lebih-lebih untuk menjadi imam agar lebih aman. Nanti di tengah-tengah sholatnya dia hilang akalnya, kan repot juga. Kemudian dia bangun tidak salam-salam sampai 10 rakaat dia begini, kan bagaimana makmumnya itu. Maka yang seperti itu lebih dihindarkan daripada posisi sebagai imam. Wallahu a'lamu bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kami ingin bertanya mengenai hadis yang mengatakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah kemudian menanyakan tentang kabar bapaknya apakah di dalam surga atau neraka. Dan Rasulullah menjawab kurang lebih abuka wa abi finnar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mentakwil itu hadis supaya kita tidak menyangka bahwa bapaknya Rasul itu di dalam neraka, sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa semua keluarga Rasul itu masuk surga. Nah, bagaimana cara kita mentakwil hadis tersebut sehingga pendapat yang mengatakan bapaknya Rasulullah itu berada di neraka? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Qur'anul Karim sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Al-ayah. Sesungguhnya kata Allah, firman Allah, kami tidak akan menyiksa, mengazab, menghukum siapapun kecuali atau sehingga kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Artinya kalau nggak diutus rasul kepada satu kaum, maka mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah menurut Allah. Karena tidak ada yang memberitahukan itu daripada utusan Allah. Maka apa dosa mereka? Itu Al-Quran sudah tegas. Sehingga mohon maaf, apapun hadisnya, dari manapun hadisnya, ini sudah kesepakatan semua ulama hadis. Apabila bertentangan dengan Al-Quran, maka ya sudah, masa harus bingung gitu. Terus Al-Quran diabaikan gitu. Jadi masa kita harus kebingungan gitu bagaimana menjelaskan satu hadis yang jelas-jelas sudah menentang ayat Al-Quran yang sudah qat'i. Jadi tidak bisa dibandingkan. Artinya kalau sudah jelas menentang Al-Quran, jelas Al-Qurannya yang diambil. Itu satu. Yang kedua, kalaupun hadis itu kita pakai, maka tentu juga harus dipahami dengan baik dan benar. Kata-kata abuka atau dalam riwayat inna abaka wa abi finnar, sesungguhnya ayahmu dan ayahku di neraka, atau inna abi wa abaka finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ayah di sini tidak mesti berarti ayah kandung. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan abihi Azar, dan ayahnya Azar. Di situ kan bukan ayahnya tapi pamannya. Belum lagi dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim Ismail Ishaq, dan ayahmu dan agama ayahmu, agamamu dan agama ayah-ayahmu, abaika. Dan di situ disebutkan nama sejumlah orang yang tidak mungkin semua ayahnya. Ada di situ ayah, ada di situ paman, ada di situ kakek. Berarti kata abun yang diartikan bapak itu tidak hanya berlaku atau digunakan untuk ayah kandung, bisa juga digunakan untuk paman, bisa juga digunakan untuk kakek. Dalilnya mana? Al-Quran sendiri menggunakan abun itu pada paman, pada kakek, tidak hanya pada ayah kandung. Maka ketika Nabi mengatakan bapakku di neraka, tidak mesti artinya ayah kandung, bisa jadi pamannya, dan memang itulah artinya. Karena pamannya Nabi yaitu Abu Lahab itu masuk neraka, tabat yada abi lahabin wa tab. Maka bagaimana kita mengartikan ayat itu, yaitu bapaknya di sini bukan ayah kandungnya yaitu Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, tetapi melainkan di sini adalah
bapaknya, yakni pamannya, yaitu Abu Lahab, ya, atau Abdul Uzza namanya, ya, bin Abdul Muttalib. Itu yang penting untuk dipahami. Kemudian banyak sesungguhnya dalil-dalil lain yang menjelaskan bahwa kedua orang tua Nabi adalah di surga. Banyak hadis-hadis yang memang mengisyaratkan secara kasat mata, secara tekstual bahwa orang tua Nabi neraka, tetapi jika dipahami dengan baik dan benar sesuai petunjuk para ulama, juga petunjuk Al-Quran yang qat'i, maka tidak ada kesimpulan lain kecuali orang tua Nabi adalah sama-sama selamat di surga, dan hadis-hadis yang terkait dengan itu harus dipahami dengan baik dan benar, dan sekali lagi tidak dimaksudkan adalah ayah ataupun ibu kandung mereka. Contohnya satu hadis Nabi mengatakan, saya minta izin kepada Allah untuk menziarahi ibu saya. Lalu Allah izinkan. Kemudian saya minta izin kepada Allah untuk beristighfar untuk ibu saya. Allah tidak mengizinkan. Di sini yang tidak paham bilang apa? Tuh kan, tidak diizinkan berarti masuk neraka. Tidak begitu. Allah tidak izinkan karena buat apa? Nggak ada dosanya, nggak perlu dimintakan ampun. Itu penafsiran yang muncul dari hati yang cinta kepada Nabi. Hati yang bersih. Itulah para ulama kita yang mudah-mudahan kita istiqamah mengikuti jejak mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kita simak setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Tidak disebutkan namanya ini. Mengatakan Al-Qutbul Habib Abu Bakar As-Sagaf mengatakan, jika seorang, cukup panjang ini, jika seorang wali meninggal, mereka pasti mengangkat seseorang untuk menggantikannya, mewarisi hal keadaannya dan menduduki kedudukannya. Baik. Jika pengganti yang terpilih belum memiliki kemampuan itu untuk menerima hal tersebut, mereka menitipkan hal tersebut kepada salah seorang wali sebagai wakil sampai sang pengganti mampu untuk membawa sir tersebut. Masya Allah. Kadang-kadang Allah mengujinya dengan menggerakkan lisan masyarakat yang mengganggu harga dirinya, mencela dan menyakitinya, sehingga keadaannya menjadi sempurna dan menjadi mampu membawa sir tersebut. Saat itulah mereka berikan warisannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru yang mau bertanya, apakah benar wali itu bisa mentransfer kewaliannya dan sebelum wafat beliau sudah mempersiapkan penggantinya sesuai ulasannya di atas? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang ranahnya itu bukan ranah kasat mata. Ini ranahnya sekali lagi ranah gaib, sir, asrar rabbaniyah. Yang namanya alam para wali itu rahasia Allah. Sampai ada ungkapan masyhur bahwa Allah menyembunyikan kewaliannya pada hamba-hambanya. Karena ada ungkapan masyhur seperti itu. Maka apa kata ungkapannya itu? Maka janganlah meremehkan siapapun, siapa tahu dia waliullah. Kalau sudah sir, namanya sir, rahasia Allah. Artinya kenapa harus kita terlalu ambil pusing? Seakan-akan kita mau intervensi atau mencampuri urusan yang sifatnya rahasia Allah semata. Kita tidak akan menjangkau itu. Ini saja ungkapan yang dikutip tadi dari seorang ulama, dikatakan kadang-kadang, mana dia? Kadang-kadang Allah mengujinya dengan, ya tidak ada yang salah, memang tidak ada yang mustahil. Artinya tidak sifatnya pasti, tidak sifatnya terbatas, harus seperti itu tidak. Tapi kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Artinya apa? Tetap hanya Allah yang Maha Tahu. Tugas kita hanyalah husnuzan kepada semua orang. Memuliakan semua orang, tidak mencaci siapapun, apalagi mohon maaf di mimbar, di panggung, di hadapan ribuan orang. Tidak boleh. Kita harus menghargai semua orang, menghormati semua orang, husnuzan kepada semua orang. Apapun yang nampak padanya,
kita doakan yang baik. Soal siapa yang jadi pewaris, siapa bukan rahasia, bukan urusan kita. Sampai ada ungkapan dalam kitab Al-Ibris dijelaskan bahwa Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq waliullah besar, beliau mengatakan idza sami'ta al-'arif billah yukthir an yaqul fulan huwa warithi huwa sahibu sirri fa 'alaikum bihi ba'di fal ghalib annahu la yakunu kadzalik. Jadi ulama lain juga punya ungkapan yang menyebutkan bahwa justru waliullah jika sedikit-sedikit menyebut ini penggantiku, ini penggantiku, ini penggantiku kelak, beliau mengatakan biasanya justru bukan itu yang terjadi. Kenapa? Li'anna hadhil asrar rabbaniyah. Itu jadi karena ini adalah rahasia Allah. Itu pun di sini dikatakan fal ghalib, umumnya. Artinya waliullah ini pun tidak memastikan. Jadi tidak ada yang memastikan. Hanya kadang-kadang, biasanya. Artinya apa? Ya sudah, kita tidak boleh terlalu mengklaim. Oh ini nah. Udah husnuzan kepada semua orang. Doakan kepada semua orang. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, Sultanul Auliya, siapa yang ragukan beliau? Ada seorang wanita datang kepada beliau mengatakan, saya ini hamil wahai Syekh, ini anak saya ini di dalam laki atau perempuan? Beliau mengatakan laki. Oh, waliullah. Oh berarti benar. Waliullah kok yang ngomong, Sultanul Auliya. Ternyata yang lahir setelah lahir perempuan. Nah, ini bagaimana? Apakah kemudian kita berarti Syekh Abdul Qadir Jilani bukan wali? Tidak begitu. Bisa saja waliullah ini melihat ketika itu diperlihatkan oleh Allah laki-laki. Tetapi sebagaimana jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani, datang wanita ini setelah lahir anaknya. Wahai Syekh, katanya sudah bilang laki, ternyata perempuan. Bagaimana? Kok bisa begitu wahai waliullah? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jilani? Yang melihat atau yang mengatakan itu laki adalah Abdul Qadir, tetapi yang merubah dia atau yang menjadikannya dia perempuan adalah Al-Qadir. Artinya apa? Apapun, setinggi apapun kewalian seseorang, bukan berarti dia mengambil otoritas Allah. Tetap Allah saja, Allah bisa merubah kapan saja sesuai kehendaknya. Semua para aulia di bawah, tunduk di bawah kehendak Allah. Nah, jadi kita husnuzan, semua wali bisa saja mengharapkan dan mendoakan, bisa saja juga melihat sesuatu sebagaimana Allah perlihatkan, tetapi pada ujungnya Allah yang menentukan segalanya. Kita husnuzan kepada semuanya dan kita berbuat baik kepada semuanya, semua orang. Maka amanlah kita. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita dengarkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunas bertanya, Bapak Tuan Guru, langsung saja. Kadang tiang pribadi ketika melaksanakan sholat pernah tersingkap aurat yang harusnya tertutup, begitu kadang di pergelangan tangan gitu nggih. Nah, pertanyaannya, apakah sholat yang kita kerjakan itu ternilai sah, masih sah, atau harus kita ulangi kembali ketika kami sudah mengingatnya, atau ada permakfuan karena kita tidak sengaja dalam hal tersebut? Tiang tunas penjelasan dan jawabannya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai aurat perempuan ataupun aurat laki-laki ya. Dalam salat harus tertutup aurat, harus menghadap kiblat, harus suci dari hadas kecil besar dan seterusnya. Menutup aurat ini adalah suatu kewajiban. Jika terbuka aurat maka salatnya batal. Bagaimana jika tersingkap atau terbuka sebagian kecil secara tidak disengaja? Maka para ulama kita dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih sudah menjelaskan tentang ini, yaitu alhasil apabila terbuka sedikit ya dan dapat ditutup segera, lalu ditutup, maka lanjutkan salatnya ya. Kecuali jika terbuka besar dan sulit untuk ditutup, butuh
tenaga lah ya, maka batalkan sholatnya, selesaikan dulu urusannya itu, ditutup, baru ulang lagi sholatnya. Tapi selama masih bisa ditutup segera, langsung ditutup, begitu tahu langsung ditutup, maka lanjutkan sholatnya ya, tidak masalah ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian ada satu hal catatan tambahan mengenai aurat ini juga, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu tidak hanya tertutup saja, yaitu tetapi juga tidak boleh la yakshif wa la yashif wa la yasif, kata ulama kita. Tidak membuka, menampakkan aurat kita, tidak transparan dan tidak ketat, tidak membentuk. Jadi tidak transparan, jadi dia tertutup tapi transparan. Nah, itu tidak boleh. Tidak sah juga salatnya. Dan satu lagi, walaupun tertutup tapi membentuk karena ketat, itu juga tidak sah, tidak dianggap menutup auratnya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lamu bishshawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya mau bertanya, apakah dasar hukum zakat profesi dan kapan waktu dikeluarkan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat profesi ini memang diperselisihkan para ulama ya, karena dia dikaitkan dengan zakat mal. Yang namanya zakat harta apabila mencapai nisab, yaitu senilai dengan 85 gram emas lebih kurang ya, dan sudah nganggur 1 tahun, itu namanya haul, maka wajib dikeluarkan 2,5% daripada kekayaan tersebut. Zakat profesi ini dianggap oleh sebagian orang bahwa ini adalah kekayaan para pegawai. Ini kekayaan pegawai. Dalam 1 tahun dia mencapai nisab itu. Maka untuk kami memfasilitasi agar mereka dapat berzakat, nanti kami cicilkan dari sekarang. Kira-kira begitulah. Diperkirakan dalam 1 tahun itu mencapai nisab, dan kalau sudah 1 tahun itu dianggap sudah haul, maka dibantu untuk mengeluarkan zakat malnya dengan memotong gaji sekian setiap bulan, sehingga totalnya 2,5% dari kekayaan atau gaji yang ditotal dalam 1 tahun itu kira-kira senilai dengan 85 gram atau lebih. Itu kira-kira niat baiknya. Ya, kita hargai, tetapi sesungguhnya tidak wajib dia mengeluarkan zakat di situ. Saya pribadi tidak sependapat dengan zakat profesi. Kenapa? Ya, namanya harta itu harus ada, dipegang sama tangan dan tersimpan selama 1 tahun dengan jumlah yang itu, baru dikeluarkan, diwajibkan keluarkan 2,5. Ini kan nggak dipegang. Kan bisa saja kalau dikatakan sudah ada jatahnya, itu termasuk uangnya katanya. Tapi kami yang pegangkan, maksudnya kami pemerintah. Loh, kan belum tentu itu uangnya. Bisa saja di tengah jalan, di tengah tahun atau beberapa saat lagi, dia mohon maaf diberhentikan, di PHK. Terus kalau emang untuk uangnya, berarti ketika di PHK berikan dong. Kan tidak akan diberikan, berarti bukan uangnya. Kalau sudah bukan uangnya, berarti dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi sebenarnya zakat profesi ini ya lagi-lagi khilafiyah, saya pribadi tidak setuju zakat profesi ini. Walaupun niatnya baik, dan ada pertimbangan-pertimbangan lain sebenarnya yang menjadi alasan mengapa itu diterapkan, yang insya Allah juga kita hargai dan besar manfaatnya untuk sosial, untuk masyarakat, untuk kemajuan bangsa dan negara lah. Ya, jadi di satu sisi kita hargai, tapi secara hukum sesungguhnya pegawai tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat mal karena tidak mencapai haul dan nisab, dipegang saja tidak, gitu. Dimiliki saja belum, gitu. Apalagi harus mengeluarkan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan sebagai akhir kata, innana nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Bahwa semua persoalan-persoalan yang ditanyakan tadi, kita hanya
fokus pada yang nampak di mata kita. Jika sesuatu ini tidak baik, maka tidak baik. Jika sesuatu ini baik, maka baik. Jika sesuatu ini sudah tiba haulnya, tiba nisabnya, ya sudah tiba haul, tiba nisabnya. Jika sesuatu ini nampaknya najis, ya najis. Ya. Wallahu yatawallas sarair. Dan soal rahasia itu urusan Allah. Ya, jadi kita menilai seseorang tergantung zahirnya. Zahirnya mencela saja, mencaci saja, ya itu tidak baik. Tidak boleh kita paksakan, dia ada rahasia, itu kan rahasia urusan Allah, bukan urusan kita. Maka mari kita tingkatkan kesadaran kita dan kita syukuri nikmat akal sehat kita, dan yang terpenting adalah kita berprasangka positif terhadap semua hamba-hamba Allah, sekaligus mendoakan, saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sahabat televisi dimanapun berada, pertanyaan-pertanyaan lainnya akan selalu kami nantikan. Langsung saja kirim video pertanyaannya ke nomor yang tertera di bawah ini, dan saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.